Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu di dalam acara santapan rohani pada hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian semua? Tentu saja sehat dan di dalam perlindungan Tuhan. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat kasih-Mu, atas berkat pertolongan-Mu, perlindungan-Mu. Kami terus dimampukan untuk menjalani kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala berkat-berkat-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Karena ajar-Mu mengucap syukur selalu dalam segala perkara. Terima kasih Bapa, karena pagi hari ini kami akan menjalani kehidupan kami. Tapi sebelumnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus, ialah Roh-Mu senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dibentuk oleh kebenaran firman, baik hamba-Mu yang menyampaikan ataupun kami sekalian yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Nanti Bapak Ibu sendiri baca. Saya akan baca natsnya saja, yaitu ayat yang ke-13. Matius 25 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Dan renungan pada pagi hari ini saya beri tema hidup bijaksana di dalam Tuhan. Hidup bijaksana di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata bijaksana menurut kamus bahasa Indonesia ada dua arti. Yang pertama adalah selalu menggunakan akal budidaya, yaitu yang berhubungan dengan pengetahuan dan pengalamannya. Juga bisa diartikan arif, bisa diartikan tajam pikiran. Arti yang kedua adalah pandai dan hati-hati. Dalam hal ini mengandung cermat, teliti dalam hal menghadapi kesulitan dan sebagainya. Dari kata ini, saudara yang kasih Tuhan, tentu saja kita bisa mengoreksi kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita, apakah bijaksana atau tidak. Orang yang bijaksana selalu mengedepankan hal-hal dalam kehidupannya dihubungkan dengan pengalaman dan pengetahuan, akibat dan dampak yang akan terjadi. Selalu bersikap hati-hati, selalu bersikap cermat, selalu bersikap teliti, terlebih dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sulit di dalam kehidupannya. Dalam firman Tuhan pagi ini yang kita baca menggambarkan tentang perumpamaan 10 orang gadis yang menanti kedatangan mempelai laki-laki.
Digambarkan 5 orang gadis yang menanti dikategorikan sebagai orang bodoh karena membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Dan 5 gadis bijaksana membawa pelita beserta minyaknya. Ketika mempelai laki-laki datang, 5 orang gadis bodoh tersebut akhirnya tidak turut ambil bagian dalam perjamuan kawin, sebab mereka tidak siap untuk menanti kedatangan mempelai laki-laki. Sama halnya dengan ke-10 gadis itu yang tidak mengetahui kapan saatnya mempelai laki-laki datang, maka kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya juga tidak ada yang mengetahui. Namun demikian, perumpamaan ini ingin memperlihatkan sikap penantian seorang yang bodoh dan yang bijaksana, supaya setiap orang percaya memang benar-benar pada posisi yang siap untuk menanti. Kapanpun Tuhan Yesus datang, kita memang sudah benar-benar siap akan menyambut kedatangannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengatakan ada gadis yang bodoh dan ada gadis yang bijaksana, ingin menekankan kesungguhan dari orang yang menanti. Para gadis yang bijaksana itu telah mempersiapkan diri dengan matang atas segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Jika pelita menjadi bagian yang begitu penting untuk penantian mereka, maka pelita itu pastinya harus sudah dipersiapkan untuk dapat tetap menyala. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, betapa malamnya 5 gadis bodoh. Mereka menunggu sampai tertidur, tetapi tanpa mempersiapkan pelita yang tetap menyala, yang menjadi bagian penantian yang terpenting bagi mereka. Sebelum kedatangan mempelai laki-laki, ke-5 gadis bodoh itu dengan pelita yang ada padanya nampaknya sudah siap, nampaknya saudara. Namun kenyataannya, ketika mempelai laki-laki akan segera tiba, pelita itu sama sekali tidak dapat diandalkan untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Jadi pelita itu tidak dapat diandalkan. Mengapa? Karena persediaan minyaknya terbatas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Maka bagaimana sikap penantian kita? Sudahkah kita siap menanti kedatangan Tuhan yang tidak dapat kita duga, yang kita tidak mengerti kapan itu terjadi? Betapa bodohnya kita, saudara yang dikasihi Tuhan, jika menanti dalam penantian itu kita tanpa persiapan, yang nampaknya saja kelihatan sedang menanti, namun tidak siap ketika harinya tiba. Kita dapat memperlihatkan identitas sebagai orang Kristen yang berdoa dan beribadah. Apakah ini sudah cukup dalam penantian kita akan kedatangan mempelai? Apakah sikap dan perbuatan kita sudah siap sebagaimana kita mengimani Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan zaman sekarang hanya dijalani dengan kebohongan, atau dengan kata lain, hidup dengan kemunafikan. Jika kita boleh berandai-andai, seandainya Kristus datang, apakah kita sudah siap? Pengikut Kristus yang mempersiapkan diri menanti kedatangannya, pastinya akan selalu hidup di dalam pertumbuhan rohani yang baik, yang mengarahkan hidupnya sebagaimana Tuhan menghendaki,
tidak hidup di dalam kebohongan, tidak hanya menjadi orang yang menjadi pengikut Kristus yang labelnya adalah Kristen saja, atau boleh dikatakan Kristen KTP. Kita bisa saja bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sudah siapkah ketika Tuhan Yesus datang? Layaknya 10 gadis yang menantikan kedatangan mempelai laki-laki tersebut. Pada akhirnya yang ikut dalam sukacita pesta perkawinan itu adalah gadis bijaksana yang mempersiapkan diri jauh sebelumnya, yaitu sebelum kedatangan mempelai laki-laki. Jadi menjadi orang Kristen yang bijaksana tentunya memiliki pandangan yang jauh ke depan untuk tidak menunda segala persiapan menanti kedatangan Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan, oh Tuhan nanti datang masih lama. Ingat saudara yang kasih Tuhan, tanda zaman sekarang ini sudah nyata. Banyak hal-hal terjadi dalam kehidupan ini. Firman Tuhan sudah banyak digenapi. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan akan mengarahkan hidupnya dalam pengharapannya. Jauh sebelum pengharapan itu terjadi, dia telah mempersiapkan diri untuk mencapai pengharapannya. Karena apa saudara yang kasih Tuhan? Sesal kemudian tidak berguna. Masa hidup kita saat ini adalah masa persiapan menanti kedatangan Tuhan. Jangan tunda untuk melakukan persiapan. Firman Tuhan mengatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat 15. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat 15. Jangan tunda untuk mengasihi, jangan tunda untuk memaafkan, jangan tunda untuk berbuat baik, jangan tunda untuk berhenti melakukan kejahatan. Supaya kita jangan kelihatannya saja sedang menantikan saatnya masuk ke dalam kerajaan surga. Namun nyatanya ketika saatnya tiba, kita bukanlah orang-orang yang layak masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Yang perlu kita sadari dalam kehidupan ini, perlu mawas diri dan perlu mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ayat 13 akan membacakan sebagai penutup. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ialah kehidupan kami akan merealisasikan bahwa kami adalah orang-orang seperti gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan diri dengan benar untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bila setiap saat kami mengalami pertumbuhan iman di dalam kehidupan kami, ya Bapa, kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit saat ini. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit akan dilenyapkan, akan dipulihkan. Tuhan Yesus menyembuhkan. Kami juga berdoa untuk yang saat sekarang ini mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka, pergumulan yang berat, baik dalam ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, atau perkembangan-perkembangan yang lain. Dalam nama Yesus, Tuhan jalan keluar yang terbaik. Kami memohon pertolongan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, perlindungan Tuhan, sehingga kami terus hidup di dalam damai sejahtera Kristus. Oleh karena Engkau semakin dekat dengan Tuhan, dengan kami, ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.
Kami menyerahkan hidup kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.